Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama kan untuk indeksnya Fire and Greed Index ya, dia berada di area 63, indeksnya altcoin udah kembali lagi nih di area 40. Setelah kemarin sempat drop sampai kepala 30, naik ke area 34 dan kali ini ke area 40 ya. Mantap jiwa ya. Terus market cap dia udah di area 4,15 triliun. Semoga saja hari ini bisa ke 4,2 sampai 4,5 ya. Nah, kalau kita lihat dari indeksnya Bitcoin teman-teman ya, ini naik ya dari Bitcoin dominan. Sebenarnya kemarin sempat menyentuh di area 58,5 atau berapa aku lupa ya. Kali ini ada sedikit kenaikan lah. Kalau kita lihat dari indeksnya Ethereum teman-teman ya, semoga saja indeksnya Ethereum itu semakin naik ya. Karena apa? Karena gini, kalau indeksnya Ethereum naik, dominans ya, bukan indeks. Sama aja sih sebenarnya. Dominans Ethereum naik, dominans Bitcoin turun, berarti perputaran uang itu udah lari ke Ethereum. Tinggal menunggu titik jenuhnya Ethereum barulah lari ke altcoin. Semoga saja dalam waktu dekat. Dan kita ada sedikit informasi yang cukup menarik ini buat teman-teman pahami bagi komunitas XRP. Kita gas. Di sini kalau kita lihat untuk SRP sendiri ya teman-teman, dia mengalami sedikit retrace atau penurunan ya, di sekitar 0,43% lah. Harganya di area 3,2 US dollar teman-teman. Dan kalau kita lihat di mana untuk market cap di sini turun tapi volumenya naik teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ya secara historis dari komunitasnya teman-teman ya, kita kalau mengacu pada marketnya udah nggak perlu lihat market ya, karena marketnya udah banyak sekali untuk SRP. Tapi kita lihat dari sentimen komunitas di sini teman-teman ya, sekitar 1,3 juta orang ya itu mengambil voting teman-teman, dan 88% itu bullish terhadap XRP, dan saya masih bullish juga. Target saya antara rentan 5 sampai 10 dolar ya. Itu untuk target saya. Ya siapa tahu bisa ke area 5,5 atau 5,6 atau sampai 7 dolar ya. Intinya rentan 5 sampai di 10 dolar. Nanti teman-teman kalau udah nyentuh misal nih SRP nyentuh di 5 dolar ya, wajib lah yang namanya kita TP dulu sekian persen. Atau teman-teman nanti kalau SRP ke 4 dolar gitu kan, bisa juga untuk di TP tipis-tipis. Nah, terus di sini menariknya teman-teman, ini bukan langsung ini langsung ya dari CEO daripada Canary Capital yang memprediksikan ETF Ripple atau SRP akan mengungguli Ethereum. Nah, jadi ada beberapa alasan, mungkin dari segi adopsinya ya, dari segi transaksi ETF-nya gitu kan teman-teman ya. Di sini CEO Canary Capital itu memprediksikan ETF daripada SRP akan melampaui ETF-nya Ethereum. Jadi CEO-nya dari Canary Capital ini Stephen Max Clark ya, dalam wawasan dengan Paul Baron itu menyatakan keyakinannya bahwa produk ETF XRP akan mengungguli ETF Ethereum. Ia menyebutkan bahwa ada 3 faktor utama yang mendukung hal ini: struktur imbal, hasil, posisi pasar, dan kekuatan komunitas. Menurut MC Clark ya, fitur staking Ethereum justru menjadi hambatan bagi kesuksesan Ethereum atau ETF ETH ya. Investor kripto berpengalaman dapat memperoleh imbalan hasil sekitar 2-3% hanya dengan memegang Ethereum secara langsung. Memang ya, bisa dikatakan Ethereum dulu bagus ya waktu dia bisa di mining. Dia proof of work ya, sama kayak Bitcoin teman-teman ya. Dulu kan Ethereum itu POW ya teman-teman ya. Terus proof of work gitu kan. Terus saat ini dia menjadi proof of stake ya, seperti itu. Jadi dia ya mainnya di staking. Nah, terus di sini sebaliknya teman-teman ya, SRP saat ini tidak menawarkan hasil staking, jadi investor ETF tidak merasa kehilangan peluang pendapatan saat memilih struktur dana tersebut. Ia juga menekankan bahwa SRP mendominasi kategori sebagai blockchain yang dirancang khusus untuk infrastruktur layanan keuangan, terutama dalam pembayaran lintas batas, pengiriman uang, dan penyelesaian transaksi kelembagaan.
Ketika ada pemimpin yang jelas dalam suatu kategori, biasanya kategori itu yang menang, ujarnya, membandingkan peran SRP dan pembayaran dengan peran Bitcoin sebagai penyimpanan nilai. Antusiasme dan komunitas SRP yang besar. Selain itu, Max Club itu menyoroti besarnya komunitas SRP dan antusiasme mereka. Ia memperkirakan bahwa minat yang kuat dari investor retail dan institusi dapat mendorong aliran dana yang besar ke ETF-nya SRP. Bahkan ia memperkirakan ETF SRP yang baru diluncurkan dapat menarik dana hingga 5 miliar US dollar di bulan pertama, melampaui kinerja awal ETF Ethereum. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi pengujian ETF SRP oleh BlackRock, teman-teman ya. Max Kroll yang perusahaannya telah mengajukan permohonan ETF SRP optimis bahwa produk tersebut akan segera hadir dan meyakinkan peluncurannya akan terjadi sebelum akhir tahun ini. Dari segi aspek teknis, ia menjelaskan bahwa ETF SRP membutuhkan mekanisme harga acuan yang andal untuk melacak aset yang mendasarinya. Sementara beberapa ETF menggunakan tolak ukur CME. Canary Capital berencana untuk menggunakan indeks dari platform lain yang dianggap memiliki cakupan pasar kripto yang lebih luas. Terus di sini SEC resmi mengakhiri gugatan SRP. SEC teman-teman telah resmi mengajukan pencabutan banding terhadap Ripple. Langkah ini menandai berakhirnya salah satu gugatan paling bergengsi di dunia kripto. Komisaris SEC Heather Price mengonfirmasi perkembangan ini melalui postingan di platform X. Minggu lalu kasus SEC terhadap Ripple akhirnya disidangkan, sebuah perkembangan yang menggembirakan karena apa? Berbagai alasan teman-teman ya, termasuk bahwa pikiran yang dulunya disibukkan dengan litigasi kini dapat berfokus pada pencipta kerangka regulasi yang jelas untuk sektor kripto. Nah, minggu lalu kasus SEC terhadap Ripple resmi berakhir. Kali ini teman-teman ya, kabar baik karena fokus ini dapat beralih dari masalah hukum ke pembentukan kerangka regulasi yang jelas bagi industri kripto. Nah, sebelumnya masalah atau masih banyak orang yang menggunakan bahwa gugatan SRP benar-benar telah berakhir. Pengacara Australia atau Bill Morgan menganggap keraguan tersebut dan mengonfirmasi kepada publik bahwa kasus tersebut memang telah berakhir. Litigasi SEC versus Ripple berakhir dengan pengajuan kesepakatan bersama untuk mencatat pemecatan Jumat lalu. Tetapi tampaknya beberapa komunitas SRP menginginkan ya konfirmasi tambahan. Jangan salah, mereka setelah hampir 5 tahun teman-teman ya. Kita tunggu saja lah konfirmasi tambahannya gitu teman-teman ya, biar ya sama-sama yakin gitu kan. Dengan konfirmasi ganda dari komisaris SEC yang sedang menjabat dan seorang pakar hukum, hampir tidak ada keraguan bahwa gugatan tersebut telah resmi ditutup. Hal ini membuka jalan bagi Ripple dan SRP untuk bergerak maju tanpa hambatan litigasi regulasi. Berarti jalan tol udah dibuka teman-teman, tinggal kita menunggu approvementnya ETF-nya SRP teman-teman untuk membawa persentase ke harga yang jauh lebih tinggi lagi, dan mungkin seiring berjalannya waktu juga bisa teradopsi secara global untuk integrasi payment lintas batasnya ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi yang cukup menarik, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.